Shalom. Melanjutkan seri ceramah yang lalu yang bertemakan pekabaran Injil dan misi masa kini. Kali ini saya melanjutkan dengan serial ceramah yang kedua, yaitu pekabaran Injil praktis. Nah, mengapa praktis? Karena terlalu banyak sudah seminar tentang metode-metode pekabaran Injil, juga lokakarya diadakan di sana sini, tetapi masih selalu muncul pertanyaan kesulitan dalam waktu pendekatan. Meskipun sahabat cukup banyak dan juga kesempatan ada, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana memulainya. Oleh karena itu, saya memilih tema ini, pekabaran Injil praktis. Sebelumnya saya akan membaca satu ayat mas dari 1 Petrus 3 ayat 15, di mana Petrus ini menasihatkan kepada kita untuk senantiasa siap sedia mempertanggungjawabkan Injil pengharapan yang kita miliki kepada siapapun juga dalam kesempatan apapun juga. Demikian 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ada 3 bagian penting dari ayat ini. Yang pertama, kita harus menjadi Kristen yang sungguh terlebih dahulu, yaitu menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Barulah kita layak dan siap sedia untuk memberi pertanggungan jawab kepada orang lain. Dan dengan cara yang lemah lembut. Demikian maka saya akan memulai dengan satu metode yang begitu banyak, tetapi saya akan simpulkan dalam 3 pokok besar tentang metode pekabaran Injil ini. Yaitu metode secara massal, metode PI kehadiran, dan metode PI pribadi atau persahabatan. Nah, seringkali orang bertanya, kok terlalu banyak metode? Metode mana yang paling baik atau yang paling cocok untuk saya lakukan? Well, saya rasa semua metode punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu sebabnya lebih baik kita bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus mengarunia kita, memimpin kita pada momen-momen tertentu untuk menyampaikan kabar baik. Metode yang disebut massal adalah metode pekabaran Injil yang sekaligus menjangkau banyak orang. Misalnya melalui multimedia, melalui pemutaran film, pemutaran video, atau juga melalui pembagian literatur. Itu dapat sekaligus kita beritakan Injil kepada banyak orang. Nah, karena banyak orang, people, sehingga disebut mass evangelism atau pekabaran Injil massal. Sedangkan yang saya maksud metode kehadiran adalah orang ini diutus untuk pergi suatu tempat. Di sana dia harus menjadi motivator. Dan yang dimaksud motivator di sini adalah bagaimana dia menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat atau tetangga yang baik. Being a good neighbor. Memang ini membutuhkan orang Kristen yang betul-betul baik bisa menjadi teladan dan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Dewan Gereja Indonesia atau PGI pernah ada program khusus seperti itu selama 9 bulan. Disebut program motivator. Contohnya misalnya seorang muda atau seorang guru yang mau ditempatkan di satu desa. Di sana dia hidup bersama-sama petani, bersama masyarakat di sana. Tetapi kemudian dia bisa melihat kebutuhan di sana apa. Ternyata pemuda-pemudinya senang berolahraga tetapi tidak punya bola basket. Lalu dia bergabung dengan mereka, lalu menyampaikan suatu ide. Bagaimana kalau kita membuat klub basket, ini misalnya. Dan mereka menjawab, dari mana uangnya? Itu netnya dan bolanya cukup mahal. Lalu motivator ini menawarkan, kita punya ladang, kita punya kebun. Bagaimana kalau kita kerja bakti?
kita menanam jagung, lalu hasil tuaiannya nanti kita belikan bola, setuju? Dan ternyata mendapat tanggapan positif, setuju. Dan memang uang itu setelah terkumpul mungkin masih kurang mencukupi. Tetapi motivator ini berusaha dengan cara yang lain, sehingga akhirnya terbentuklah suatu klub bola basket di desa itu. Dan demikian seterusnya. Ini contoh apa yang disebut motivator, yaitu hadir untuk memotivasi orang di sana untuk melihat potensi yang ada dan berbuat sesuatu yang positif. Kemudian yang disebut ketiga tadi adalah PI pribadi atau pekabaran Injil pribadi lewat persahabatan. Dan kalau dibandingkan dengan multimedia, literatur, dan PI pribadi, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Multimedia misalnya, lewat literatur atau film, bisa sekaligus menjangkau banyak orang sekaligus. Bahkan bisa menjangkau banyak orang sekaligus di berbagai tempat. Bisa bahkan di luar kota, luar pulau. Saya pernah tinggal di salah satu hotel di Tiongkok di Cina. Dan saya terkejut pada waktu saya memutar tombol televisi on dan ternyata film Yesus. Film rohani muncul. Dan ternyata film itu dipancarkan dari luar negeri, mungkin dari Hong Kong. Ini misalnya. Kemudian pada waktu yang sama, orang bisa memberitakan Injil kepada banyak orang. Inilah yang seringkali dilakukan oleh evangelis terkenal Billy Graham. Dia memasang parabola di berbagai tempat, lalu lewat satelit, sekali khotbah bisa dipancarkan ke seluruh dunia. Oleh karena itu saya ingin di sini menyinggung sedikit, ada orang yang pandangannya mungkin agak berbeda dengan kami. Mereka begitu fanatiknya dan khawatirnya, katanya komputer itu nanti akan dipakai oleh antikris dengan barcode 666. Menurut saya, mengapa kita tidak memakai sarana yang canggih ini terlebih dahulu sebelum antikris itu memakainya? Pada waktu yang sama juga bisa menembus batas. Tadi sudah saya beri contoh negara-negara yang tertutup oleh Injil. Tetapi bisa dijangkau melalui negeri lain. Misalnya Cina bisa dijangkau melalui Hong Kong. Lalu tempat lain lagi yang tertutup bisa melalui Guam dan demikian seterusnya. Tetapi hasilnya adalah dangkal jikalau dibandingkan dengan pekabaran Injil secara pribadi. Ini saya umpamakan dengan memasukkan air ke dalam botol. Pekabaran Injil massal saya bisa umpamakan seperti kita menyiram satu ember air di banyak botol sekaligus. Ada berapa tetes air yang masuk ke botol? Pasti lebih banyak yang tumpah daripada yang masuk di dalam botol. Sedangkan pekabaran Injil pribadi saya umpamakan seperti mengisi botol ini satu persatu pakai corong dengan air tersebut. Memang lebih membutuhkan waktu, membutuhkan corong, tetapi sangat efektif. Tidak ada air yang terbuang dan semua botol ini dapat terisi penuh. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu membuang mutiara di lumpur kandang babi. Artinya apa? Firman Tuhan itu tentang kerajaan Allah itu amat sangat berharga, suci, kudus dan mulia. Jadi jangan kita paksakan kepada tempat yang tandus. Jikalau mereka memang menolak, ya sudah entakkanlah debu kakimu kata Yesus. Carilah tempat yang lain. Jadi Yesus sangat menghargai Injil. Sehingga mari kita tidak memboroskan energi pemberitaan kita begitu saja. Tetapi melalui pekabaran Injil pribadi, kita bisa melayani seorang lepas seorang. Karena apa? Kalau kita melakukan PI pribadi, katakanlah misalnya kurang jelas, orang itu bisa langsung bertanya. Katakanlah kalau ada orang yang mungkin tersinggung, kita bisa lihat wajahnya merah padam, mungkin mau marah, kita bisa langsung minta maaf dan seterusnya.